Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Munasir dari Manajemen dan Bisnis, ingin menjelaskan mengenai langkah-langkah pengambilan keputusan taktis dalam akuntansi manajemen. Rumusan masalah. 1. Bagaimana cara mendeskripsikan model pengambilan keputusan taktis? 2. Bagaimana cara menjelaskan model penggunaan sumber daya aktivitas digunakan dalam penilaian referensi? 3. Bagaimana cara menerapkan konsep pengambilan keputusan taktis dalam berbagai situasi bisnis? Tujuannya adalah yaitu mendeskripsikan model pengambilan keputusan taktis, menjelaskan bagaimana model penggunaan sumber daya aktivitas digunakan dalam penilaian referensi, menerapkan konsep pengambilan keputusan taktis dalam berbagai situasi bisnis. Pembahasan pengambilan keputusan taktis. Pengambilan keputusan taktis terdiri atas pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas yang dapat dilihat. Tujuannya adalah untuk menekan biaya pembuatan produk utama dengan segera. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategi adalah memilih strategi alternatif sehingga keunggulan kompetitif jangka panjang dapat tercapai. Model pengambilan keputusan taktis. 6 langkah pengambilan keputusan taktis adalah sebagai berikut. Yang pertama, kenali dan definisikan masalah. Yang kedua, identifikasi secara alternatif sebagai solusi yang layak atas masalah tersebut. 3. Identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. 4. Hitunglah total biaya dan manfaat evaluasi masing-masing alternatif. 5. Nilailah faktor-faktor kualitatif. 6. Tetaplah alternatif yang menawarkan manfaat terbesar. 6 langkah ini mendefinisikan model pengambilan keputusan sederhana. Model keputusan adalah serangkaian prosedur yang jika diikuti akan membawa kepada suatu keputusan. Mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah, langkah pertama adalah mengenali dan mendefinisikan masalah yang spesifik. Misalnya, semua anggota tim manajemen PT yang menyadari kebutuhan tambahan ruangan untuk gudang, kantor, dan produksi cetakan plastik. Luas ruangan yang dibutuhkan, alasan kebutuhan, dan bagaimana tambahan ruang itu akan dimanfaatkan merupakan dimensi penting dari masalah tersebut. Namun masalah utamanya adalah bagaimana memperoleh tambahan ruangan tersebut. Identifikasi beberapa alternatif. 1. Membangun fasilitas sendiri dengan kapasitas yang cukup untuk mengatasi kebutuhan saat ini dan yang dapat diperkirakan. 2. Merilis fasilitas yang lebih besar dan memsuplai fasilitas saat ini. 3. Merilis fasilitas tambahan yang mirip dengan yang ada saat ini. 4. Merilis gedung tambahan yang akan dimanfaatkan sebagai gudang yang dengan demikian menyediakan ruangan untuk ekspansi produksi. 5. Membeli tangkai dan packing secara eksternal serta memanfaatkan ruangan yang tersedia yang sebelumnya digunakan untuk produksi kedua komponen tersebut untuk mengatasi masalah ruangan. Identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Pada tahap ini berbagai biaya yang benar-benar tidak relevan dapat dieliminasi dari pertimbangan. Akuntan manajemen bertanggung jawab atas pengumpulan data yang diperlukan. Hitung total biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Faktor-faktor kualitatif merupakan faktor yang sulit dinyatakan dalam angka. Dalam faktor-faktor kualitatif yang mungkin terjadi dalam keputusan memproduksi atau membeli, pertimbangkan dua faktor yang pertama tersebut, yaitu mutu dan keandalan pasokan. Buat keputusan. Keputusan dapat dibuat setelah semua biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif selesai dinilai dan faktor-faktor kualitatif dipertimbangkan. Berdasarkan selisih biaya dari kedua alternatif yang relatif kecil dan beban produk dalam menjamin kualitas serta pekerjaan secara penuh, maka diputuskan untuk membuat batang dan alat pengukur secara internal dan menyewa gudang.
Sebagian besar perusahaan taktis membutuhkan analisis yang lebih rumit, khususnya keputusan yang membutuhkan pertimbangan lebih ekstensif mengenai perilaku biaya. Terima kasih.